Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Satria dari kelas 11I. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengikuti remedial biologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang difusi, osmosis, dan juga plasmolosis, krenasi, dan juga placid. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung aja kita ke materinya. Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan keseimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walau tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh yang sederhana adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Lambat laun cairan menjadi manis. Difusi yang paling sering terjadi adalah difusi molekuler. Difusi ini terjadi jika terbentuk perpindahan dari sebuah lapisan atau layar molekul yang diam dari solid atau fluida. Proses difusi dapat terjadi di zat padat, zat cair, atau zat gas. Dalam hal ini, prosesnya tidak memerlukan energi, karena itulah proses difusi disebut juga sebagai sistem transfer pasif. Proses difusi adalah kondisi di mana terjadinya pergerakan partikel zat dengan gerakan acak yang berdifusi dari bagian berkonsentrasi tinggi menuju ke bagian yang lebih rendah melalui membran sel. Sebuah partikel dapat melewati membran tersebut jika ukuran partikel sangat kecil dan dapat terlarut dalam air maupun lemak. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi adalah yang pertama itu ada ukuran molekul yang meresap, yang kedua suhu, yang ketiga konsentrasi keempat, dan yang terakhir itu ada wujud materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul terlarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang berkonsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Membran semi-permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tetapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih cair. Gaya per unit luas yang dibutuhkan untuk mencegah mengalirnya pelarut melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutan dengan konsentrasi yang lebih pekat sebanding dengan tekanan turgor. Tekanan osmotik merupakan sifat koligatif yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat larut dan bukan pada sifat zat larut itu sendiri. Berikut adalah cuplikan video mengenai percobaan pada difusi dan juga osmosis. Well, hello guys. Hari ini kita akan melakukan percobaan tekanan osmosis pada kentang. Yuk kita mulai. Pastinya kita butuh kentang, 2 gelas dengan ukuran yang sama, pisau, garam, air, dan sendok. Isikan air setengah gelas, kemudian salah satu gelas kita tambahkan 2 sendok makan garam. Kita aduk rata dan kita tambahkan pewarna merah sebagai penanda. Selanjutnya kita kupas kentang dan kita akan potong kentang menjadi 2 potongan yang hampir sama besar dan kita akan masukkan ke dalam 2 gelas ini. Oke, 1 air garam, kemudian 1 air tawar, lalu kita diamkan selama kurang lebih 6 jam. Setelah 6 jam, nah berikut hasilnya dan perbedaannya. Boleh diperhatikan dengan seksama ya, bagaimana kondisi sebelum dan sesudah. Oke, kita keluarkan dari gelas air tawar dan air garamnya. Untuk kentang di air tawar tampak lebih kaku daripada yang di air garam ya, tampak lebih elastis dan mengecil. Kemudian kita belah. Untuk air tawar, kentang tampak lebih membesar dan ketika dipotong keras seperti kentang pada umumnya. Lalu untuk air asin atau air garam, kentangnya mengecil, mengerut dan ketika dipotong sedikit lebih lunak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plasmolosis, krenasi, dan juga placid. Plasmolosis adalah dampak dari peristiwa osmosis.
Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam berkonsentrasi tinggi atau hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini akan menjadi layu. Terus selanjutnya ada frenasi. Frenasi adalah kontraksi atau pembentukan nokta tidak normal di sekitar pinggir sel setelah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik karena kehilangan air melalui osmosis. Secara etimologi, karena frenasi berasal dari bahasa Latin crenatus. Dan yang terakhir yaitu flagit. Dampak dari flagit ini adalah sel menjadi lembek dan juga kehilangan struktura. Sekian penjelasan materi tentang difusi dan juga osmosis. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.